Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, nama aku Livia Maina Widyaningrum dan rekan saya Galustiani Rahayu. Nah, di sini tuh kita nggak sendirian ya. Kita ada narasumber yang keren banget nih. Coba perkenalkan diri kalian ya. Mungkin bisa dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Ada Galustiani Andriani. Perkenalkan, nama saya Nuril Asmanadia dari Prodi Bimbingan Konseling semester 4. Nah, halo semuanya, sebelum kita masuk ke topik nih, kita itu mengambil topik yaitu tentang seimbang itu mungkin, manajemen waktu kuliah, organisasi, dan kerja. Nah, kita akan menanyakan nih ke dua narasumber kita, ke Mbak Nuril dan ke Mbak Alda. Iya. Akhir-akhir ini kalian tuh gimana sih memanage waktu dan apa itu tentang manajemen waktu? Mungkin dari Mbak Alda dulu juga boleh. Mungkin pendapat saya dari manajemen waktu apa itu bagaimana cara kita itu mengelola waktu dari pastinya kan kita juga punya kepentingan ya teman-teman. Jadi bagaimana cara kita mengelola dari kepentingan satu ke kepentingan dua ini biar kita tuh bisa balance, nggak bertuburukan atau rancu lah seperti itu. Oke, mungkin kalau dari aku kurang lebih sama Mbak Alda. Manajemen waktu itu yaitu bagaimana kita bisa mengatur antara jadwal kita, antara kepentingan kita yang satu dengan yang lain, terus bagaimana kita itu memanajemen waktu itu biar sejalan gitu, seperti itu. Oke, kalau dari pengalaman kalian nih, part mana yang merasa kalian itu sampai kewalahan untuk menghadapinya? Boleh dijawab dulu? Oke, kalau kewalahan itu mungkin karena kan di satu sisi lain saya juga kerja part-time ya. Nah, itu mungkin dari tugas yang selalu numpuk, apalagi kalau misalkan di 1 minggu terakhir itu setiap mata kuliah itu ada beban tugas yang dikejar-kejar sama deadline seperti itu. Mungkin pendapat saya mungkin kalau Mbak Nuril ini bekerja ya. Kalau saya mungkin lebih banyak di kepanitiaan sih, Mbak, kayak organisasi mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk kewalahannya saya lebih ke kewalahan di organisasi sebenarnya, karena kan saya juga di sini sama dengan Mbak Nuril, saya juga mahasiswa. Jadi mungkin karena perkuliahan itu bagi saya itu prioritas ya. Jadi saya kalau misal ada tugas ya mungkin kewalahan juga ya Mbak. Tapi memang itu apa yang saya prioritaskan seperti itu. Kalau kewalahan di organisasi kan kadang kita tuh rapat dadakan kayak gitu, terus mungkin jadwalnya di reschedule atau diganti seperti itu lah. Itu menurut saya malah mengganggu di perkuliahan kalau itu emang organisasinya nggak cukup baik buat saya kayak gitu. Jadi saya lebih kewalahannya pada organisasi kayak gitu. Kalau kuliah ya memang saya menyadari itu prioritas saya, sedangkan saya di organisasi ini kalau saya tidak masuk dalam dunia perkuliahan pasti saya tidak akan bisa masuk dalam organisasi seperti itu. Oke, betul banget. Jadi kita harus tetap memprioritaskan mana nih kewajiban kita sebagai mahasiswa gitu ya. Betul. Oke. Nah, menurut kalian tuh kenapa sih banyak orang itu tahu manajemen waktu itu penting tapi untuk menjalaninya itu susah? Itu kenapa? Menurutku kan manajemen waktu itu kan bukan di awal saja ya Mbak, tapi bagaimana cara kita mengatur kegiatan dari awal hingga akhir seperti itu. Nah, mungkin manajemen waktu itu kan juga butuh waktu yang sangat panjang kayak gitu. Kadang kita juga terbentur dengan keadaan, terbentur dengan kegiatan yang lainnya, terus akhirnya pada saat itu kita menyepelekan, besok aja lah, nggak apa-apa lah sekali kita menyepelekan kayak gitu. Nah, menurutku itu kita tuh harus memiliki prinsip lah dari awal hingga akhir bagaimana cara kita bisa mengatur waktu. Nah, itu kan juga merupakan hal yang sulit ya bagi kita karena kita tuh harus terus gitu loh Mbak. Nah, terusnya itu yang susah. Oke, kalau menurut aku itu menambahkan aja ya, mungkin kita tuh jarang yang manajemen waktu kita tuh mungkin kita nggak sadar kalau manajemen waktu itu penting. Mungkin contohnya nih, kalau kita kan misalkan dari kuliah terus kita ada tugas. Nah, tugas itu teman-teman di satu sisi lain tuh kita individu kita masing tuh pengen kita itu ngerjain tugas itu secepat mungkin. Nah, tapi teman-teman kita tuh malah ngajakin kita untuk keluar, kita yaudahlah, ayo kita keluar dulu, pikir kalau tugas pikir nanti, seperti itu. Kalau saya seperti itu. Iya.
pasti banyak cobaan-cobaan Iya. hasutan Karena nanti nafsu-nafsu berkedok self reward atau kita nggak apa main dulu gitu kadang kayak gitu. Jadi Iya. menurutku yang susah ajakan itu ya Mbak ya. Menolak ajakan Saksi, gitu Iya, ya. iya. Oke. Nah, sebelum lanjut ya teman-teman, manajemen waktu bagi kalian tuh apa nih? Bisa ditulis di kolom komentar nanti ya teman-teman. Nah, kalau lagi bentrok nih atau sedang apapun itu, kalian tuh biasanya gimana sih cara biar nggak kewalahan terhadap semua itu loh? Pastinya di setiap masing-masing individu pasti memiliki skala prioritas ya. Dimana kita harus memprioritaskan mana yang lebih penting. Pasti kalau untuk jadwal tuh pasti setiap orang pasti ada bentroknya. Tapi bagaimana cara kita bisa mengatur mana yang lebih penting, dan jika itu memang tidak penting kita bisa meninggalkan. Jadi kita nggak harus memfokuskan kayak aku ikut organisasi ini, aku harus kuliah ini. Tapi dari awal kan saya juga menjelaskan bagaimana prioritas saya di perkuliahan. Jadi saya akan ya tidak menyampingkan, tapi setidaknya kita harus memiliki batasan gitu. Kalau organisasi kan juga mungkin kita bisa absen dulu, tapi kalau perkuliahan kan jika kita tidak yang terlalu Mengatur. sakit atau bagaimana itu mungkin kita masuk aja gitu. Oke, kalau mungkin saya itu gini teman-teman. Contohnya nih dari pribadi saya ya. Kalau saya itu kan kerjanya part time itu kebetulan itu di weekend, hari libur kuliah. Jadi kalau misalkan acaranya tadi itu urgent ataupun itu diwajibkan dari universitas, itu mungkin saya akan lebih memprioritaskan tadi kayak apa yang dibilang Mbak Ada itu. Kita kan prioritas utama kita itu adalah kuliah. Jadi kita prioritaskan dulu kuliah itu, terus nanti kalau sudah selesai kita ke aktivitas yang lain seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita tuh biasanya berkedok self reward, healing kayak gitu. Nah, gimana sih cara kalian itu say no untuk tidak melakukan self reward, kegiatan-kegiatan yang mungkin berlebihan Iya. untuk sehingga tugas kalian itu Bisa terganggu. betul, bisa terganggu. Kalau bagaimana cara menolak sih, sebenarnya kita bisa mengatakan secara halus ya, kayak mungkin aku ada tugas ini. Sebenarnya kita juga bisa kok mengerjakan sambil itu, tapi konsistennya kita pada saat kita ngopi atau kadang itu buyar gitu loh Mbak, Iya, sampai di sana itu pasti kita nggak fokus lagi. Nah, kadang itu yang bikin kendala gitu. Tapi mungkin saya bisa menolak dengan cara yang halus seperti itu kan. Kita juga kalau menolak secara halus kan mereka juga mengerti, oh ternyata kita juga ada kepentingan yang lainnya seperti itu. Yang penting alasannya logis seperti itu sih, kuat yang penting. Jadi teman kita, oh ya memang dia punya kepentingan kayak gitu. Benar banget apa yang dibilang Mbak Ada. Jadi kalau misalkan kita tuh harus punya rasa nggak enak, ya kan? Teman-teman pasti punya rasa kalau aku misalkan nggak ikut sama temanku, aku nggak enak nih kalau misalkan takutnya dibilangin di belakang. Gitu. Jadi kalau ya walaupun dibilang di belakang kan, tapi kita utamakan dulu kuliah atau mau nongkrong. Itu yang utama. Seperti itu sih. Mungkin bisa disiasati kalau emang kita ngopi itu harus kita sama-sama bawa tugas kayak gitu, itu masih nggak bisa apa-apa. daripada kita yang Ngobrolnya yang kayak itu gitu. Menurutku itu buang waktu nggak sih, karena Mbak? kita juga semesternya udah pertengahan ya Mbak, maksudnya tugas-tugas juga numpuk kayak gitu sih. Betul. Terus kalau dari kalian nih, tipe yang suka nunda atau langsung ngerjain nih? Kalau umpamanya kan kita dapat tugas ya dari dosen itu biasanya kan satu nih, terus nanti siang tuh ada lagi. Nah itu tuh gimana cara kalian tuh ngerjainnya agar nggak menunda-nunda, dan gimana tuh langsung ngerjain? Kalau dari aku itu tipe orang yang nggak suka nunda tugas, itu yang prioritas utama. Karena kan di weekend saya juga punya waktu untuk kerja, jadi semaksimal mungkin waktu luang itu saya prioritaskan untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu. Kenapa kan? Kalau kita ngerjainnya mepet-mepet, berarti kita kan, kalau kata orang Jawa itu pasti minggu kelabaan, gak nambah kerja no. Iya, Nah betul. itu pasti itu yang diprioritaskan harus tugas dulu yang utama. Apalagi kalau misalkan deadline-nya itu pada mepet-mepet. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita memanajemen waktu itu sih. Iya betul.
Kalau sejujurnya saya tuh ya sama seperti Mbak Nuril, saya juga tidak suka menurut tugas. Tapi kadang itu kita ada tugas dari organisasi ini, jadi kita agak menyampingkan perkuliahan ini ya kayak gitu. Tapi saya emang jika saya memiliki waktu langsung saya kerjakan. Tapi ya itu karena mungkin kita tugasnya banyak ya, jadi saya juga kembali lagi ke skala prioritas mana yang harus dikumpulkan segera. Mungkin bisa dilihat dari gampang atau enggaknya dari bisa jadi ya mungkin karena yang satu ini deadline-nya agak lama dan banyak lah, mungkin itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu gitu. Intinya apa yang membuat kita senang itu dikerjakan dulu lah, biar kita juga cepat gitu, jadi agak berkurang beban kita. Tapi pernah nggak sih kayak kalian tuh burn out karena tugas yang banyak yang numpuk kayak gitu tuh? Mungkin bukan kita ya, kayak kebanyakan semua mahasiswa merasakan dan mengalami burnout. Yang namanya burnout tuh pasti ada. Karena kan yang kita kan juga kuliah, pasti adalah tugas, praktek, kita buat surat PPT, makalah, artikel dan sebagainya itu. Pasti itu siapa sih enggak? Aduh, gimana sih ini cara kerjanya? Kok ada? Terus sudah selesai satu, kok tunggu lagi? Seperti itu. Pasti ada itu. Tergantung di pribadinya masing-masing. Gimana juga memilihnya itu gimana, ya kan? Betul. Terus kayak tips nggak buat teman-teman biar nggak nunda tugas terus atau bisa memanage waktunya dengan benar kayak gitu? Mungkin Mbak ada dulu. Kalau tips dari saya kan, saya di sini juga masih belajar ya Mbak, bagaimana cara mengelola waktu itu. Mungkin tipsnya jika memang kalian punya banyak waktu atau waktu luang, setidaknya kalau tidak bisa untuk diselesaikan, setidaknya itu dicicil lah. Kita nggak tahu besok-besok itu tugasnya lebih banyak atau kebentur dengan keadaan lain atau mungkin dengan kita punya kepentingan yang lain, itu kita nggak tahu gitu. Jadi kayak menunda-nunda bagiku itu kayak sesuatu hal yang membuat kita berat gitu. Berat di awal juga, berat di akhir juga. Karena yang dibilang Mbak Nuril tadi, kita mengerjakan juga akhirnya ngawur, kita nggak sesuai, kita nggak sesuai jurnal, akhirnya kita AI, dan AI itu kadang itu nggak sesuai apa yang diinginkan dosen seperti itu. Jangan hanya kayak ya udahlah, yang penting selesai. Jangan seperti itulah, karena tadi saya juga mendengar apa yang dikatakan dosen, bagaimana kita belajar itu ibaratnya kita menghargai diri kita sendiri seperti itu. Gitu. Apalagi belajar manajemen waktu juga itu belajar menghargai diri kita sendiri. Kita dipandang orang ini juga memiliki manajemen waktu yang baik, pola belajar yang baik dan pola-pola yang lainnya. Gitu. Oke, mungkin izin menambahkan ya. Yang pertama itu teman-teman harus buat jadwal dulu. Kita buat jadwal antara perkuliahan. Kalau misalkan kalian kuliah reguler terus kalian di weekend kalian kerja, itu kalian buat jadwal dulu, to-do list. Kalian buat jadwal perkuliahan ini, hari ini masuknya jam segini kalian harus kuliah. Setelah itu kalian kalau misalkan ada tugas, kalian kerjakan terlebih dahulu. Jika sudah selesai boleh deh kalau kalian mau aktivitas yang lain. Seperti itu. Terus yang kedua, mungkin kalian punya prioritas tadi yang dibilang ada. Prioritaskan dulu mana tugas yang penting, mana tugas yang sekiranya itu perlu dikerjakan terlebih dahulu, seperti itu. Terus mungkin yang ketiga, kalian bisa memaksimalkan waktu luang kalian. Mungkin di sela-sela waktu kalian itu ada waktu-waktu lah untuk mengerjakan. Pokoknya tuh sehari itu maksimal tuh ada 2 baris, 3 baris itu nggak apa-apa. Yang penting kalian tuh udah berusaha untuk mengerjakan tugas tersebut. Terus yang paling penting itu adalah kalian harus tetap jaga keseimbangan antara pola makan, pola tidur, sama pola pikir kalian itu harus tetap dijaga. Karena apa? Kesehatan itu utama teman-teman. Kalau kalian nggak bisa kontrol itu, kalian juga nggak akan bisa mengontrol gimana kedepannya manajemen waktu itu. Apalagi kan kalau misalkan tugas kita banyak, terus kita lupa makan, lupa ibadah, lupa itu, pasti akan tadi burnout. Ya itu pasti itu. Kalau jadi itu kita harus menjaga pola itu teman-teman. Jadi bagaimana diri kita sendiri itu harus bisa memanajemen waktu dengan baik dan benar agar kedepannya itu bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu.
sebenarnya yang penting itu niatnya sih mbak. Kalau Iya. misal kita itu udah nulis atau kita udah searching jurnal atau apa itu sebenarnya langsung kayak ya udah nyari aja terus. Tapi emang itu niat dari awalnya itu yang susah ya mbak. Susah, itu susah banget itu kadang. Betul. Apalagi buat anakku enggak sih, kalau kesehatan itu penting banget. Biasanya kan kalau kita tuh makan nggak teratur, Iya. terus itu tuh bisa mengganggu yang lain juga. Yang lainnya ya. Kayak Betul. gitu. Betul. Karena kita beraktivitas itu tubuh kita juga harus fit. Kalau kita terlalu mengejar tugas terus sampai kita lupa untuk ibadah, lupa jaga kesehatan, itu juga bisa bikin tubuh kita itu down ya. Iya. Gitu. Karena kita terlalu fokuskan pada satu titik. Iya, Gitu. betul. Jadi kita harus ada aktivitas yang lain gitu. Iya, betul apa yang dikatakan Mbak Nuril, menyeimbangkan segala Iya. aspek kayak gitu. Iya, betul. Nah, kalau menurut kalian nih, kalau saat lagi burnout, kalian itu enaknya mau ngelakuin apa? Kan kalau burnout kan nggak mungkin juga kalian harus ngerjain tugas. Iya. Pasti kan tambah burnout dong. Iya. Nah, kalian itu biasanya ngapain nih? Kalau kalian? Kalau saya tuh biasanya keluar sebentar cari angin, entah itu cari makan. Biasanya tuh kan kalau cewek tuh suka banget ya pakai, kalau kita lagi stres tuh pasti makan. Terus yang buat mood kita, Iya, betul. yang buat mood kita itu naik lagi. Naik Jadi lagi, itu betul. sih kalau aku. Cari mood. Iya. Oke. Iya, salah satunya itu juga bisa menjadi sih Kak. Kalau aku biasanya lebih ke keluar kayak ngopi aja gitu. Tapi awalnya itu kita ngopi kayak ngobrol kayak teman, ayo kita ngopi nih sambil ngerjain ya pastinya Mbak gitu. Tapi awal-awal kita ngobrol, tapi terus dengan mungkin dari pertengahan kita harus juga mengingat tugas kita harus juga Betul. tetap mengerjakan lah intinya. Walaupun di awalnya ngopi tapi tidak lupa dengan tujuannya. Kalau kita juga punya tugas kayak Betul gitu. sekali. Iya. Itu yang harus digarisbawahi. Iya, Walaupun betul, kita betul. self reward, tapi kita harus tetap ingat prioritas kita Iya, gitu betul, ya. Jadi iya. nggak terlalaikan apa tugas kita. Betul. Seperti itu. Oke. Dari sini tuh kita sadar nggak sih kalau kita tuh harus harus ngatur waktu tuh lebih bagus lagi daripada sebelumnya kan. Kalau dari semester sebelumnya kan kita masih 1-2 tugas tuh masih bisa kan. Iya. Nah, sekarang tuh kayak wah 1+1 tuh kayak udah 5 bukan 2 lagi. Iya, banyak ya. Berkembangnya gitu ya tugasnya betul. Ya kan? Iya. Benar banget ya Allah, benar banget. Nah, terus kalian tuh biasanya gimana sih biar teman-teman tuh tahu agar nggak burn out gitu? Ya mungkin bisa disiasati dengan apa yang kita sukai kayak gitu mbak. Nggak mungkin kalau kita pada saat bingung mikirin tugas kita mungkin bisa beli makanan yang kita sukai atau mungkin kita bisa keluar ke tempat yang kita sukai, kita memakai baju yang kita sukai kayak gitu mungkin. Atau mungkin karena saya anak kos ya, saya juga sambil belajar masak, saya juga ngambil dari TikTok mau masak apa kayak gitu. Yang penting itu kita happy dulu gitu loh, kayak ya bukan menyampingkan tapi setidaknya kita tuh punya hiburan lah kayak gitu. Biar nggak jenuh gitu Iya, ya. intinya biar nggak jenuh. Kalau Terus kita jenuh malah burn out itu tadi. Tapi kalau kita dibawa happy, intinya seimbang sih. betul. Intinya di sini seimbang. Jadinya kita juga nggak terlalu fokus pada tugas aja. Tugas. Betul. Kalian nih ingin hidup yang sibuk atau yang tenang sih sebenarnya teman-teman? Mungkin Mbak Nuril dulu bisa menjawab. Soalnya itu kayak udah banyak banget nggak sih deadline Iya, terakhir betul, ini tuh. betul, ya. Apalagi Relate kita kan- banget sih. Kita udah semester 4 ini Iya. kan kayak teori-teori lah sebelumnya. Kita kan juga udah melajarin tuh kayak diulas balik lagi Iya, gitu betul. kan. Siapa sih mahasiswa yang nggak pengen tenang? Iya. Siapa? Iya. Siapa sih? Kita tuh juga pengen tenang, tapi tadi prioritas kita kan di sini kita kuliah, kita juga ngejar mimpi kita, cita-cita kita, teman-teman. Jadi walaupun kita itu stres mungkin, kita tuh harus ingat di belakang kita itu ada siapa. Pastinya ada orang tua, dan orang tua kita kan udah support kita, udah biayai kita. Jadi kita tuh tinggal berangkat kuliah, duduk ngerjain tugas itu sebenarnya. Tapi cuman karena nggak tenang karena tugas Iya. tadi itu ya mungkin jadi salah satu gimana ya, yang namanya mahasiswa ya pasti tentunya harus ada sih tugas kuliah itu pasti. Pasti itu, karena itu kan metode buat kita bisa belajar buat ke depannya.
Kalau dari saya ya betul apa yang dikatakan Mbak Nuril, pasti ingin tenang ya. Kalau sebenarnya sibuk itu juga baik, tapi yang berlebihannya itu yang nggak baik. Karena kalau sibuknya di sini kan kita juga bermanfaat ya, Mbak Nuril bekerja, saya juga mengambil relasi dari luar. Kadang kan di dalam dunia perkuliahan itu tidak mengulik di satu prodi saja, tapi kita harus butuh relasi lain. Mungkin kita kayak bisa kolaborasi seperti itu, kayak gitu sih. Tapi kalau ditanya tenang. Cuma saya juga nggak mau yang tenang terus saya jadi kupu-kupu. Itu kita nggak punya kegiatan, bukan sih yang seperti itu. Kita ya tetap harus menyeimbangkan bagaimana perkuliahan dan bagaimana kita harus mencari relasi. Karena kalau kita nggak punya relasi kita juga bingung. Iya. Kerja juga bingung, tugas kita juga bingung. Apa-apa kalau butuh bantuan kita nggak punya temen, apalagi kita anak kos ya Mbak ya. Jadinya tetap butuh bantuan lah, kita makhluk sosial. Iya, Iya, betul. betul. Makhluk sosial. Iya, ya. Kita betul. tidak bisa Hidup sendiri. Betul, tidak bisa hidup Tenang sendiri. bukan berarti kita sendiri Iya. gitu, tapi ya intinya kita nggak berat lah. Kalau tenang kan apa seimbang, gitu. Bisa berjalan lancar lah. Nah, mungkin manajemen waktu itu bisa kita analogiin sebagai isi tas ya. Kalau kita tuh nggak bisa ngatur dalam isi tas, itu tuh kayak yang penting tuh biasanya malah nggak kebawa, bener nggak? Betul. Betul. Karena yang penting isi, keisi Iya, gitu. Iya. Kayak cuma lihat kapasitas tasnya Iya. doang. Kayaknya besar, tapi nggak tahu isinya apa kayak gitu. Iya. Nah, teman-teman tadi podcast ini tuh dicatat nggak sih sama teman-teman? Kan kita seharusnya tuh kayak ada tips trik tadi tuh bisa dicatat. Iya, betul. Nah, semoga dari podcast hari ini itu kita bisa mengatur waktu lebih baik lagi dan lebih bijak lagi. Dan jangan lupa tadi poin-poinnya tetap jaga kesehatan, terus tetap jaga apa lagi tadi? Jaga keseimbangan. Ya, jaga keseimbangan Jaga juga, pola pikir jaga pola juga. pikir, jaga ibadahnya itu jangan sampai terlewatkan ya. Nah, terima kasih sudah mendengar podcast kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you.